orang beriman itu tinggi derajatnya dengan ilmu. Di dalam fikih bahas anjing saja jika terlatih naik levelnya. Jadi anjing saja ketika dia dilatih oleh tuannya, ketika dia berburu dan menggigit hewan buruan mati, hewannya halal. Anjing saja jika terlatih itu naik levelnya, apalagi manusia jika berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tentu berbeda. Orang berilmu tidur saja berpahala. Ya. Orang berilmu tidur saja berpahala. Masuk kamar mandi saja berpahala. Kemarin kita sudah mempelajari adab-adabnya, ada 10 adab masuk kamar mandi. Sehingga orang berilmu buang hajat saja berpahala. Tetapi orang tidak berilmu, ya dia masuk kamar mandi, ya dia hanya sekedar adat kebiasaan. Kebiasaan, rutinitas biasa, dia tidak mendapat pahala dari buang hajatnya. Tetapi orang berilmu, buang hajat saja mendapatkan pahala. Makanya dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kita berbahagia jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan bisa menyematkan untuk ngaji. Sehingga nanti panjenengan punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang waktunya dihabiskan untuk apa. Ya. Umurnya dihabiskan untuk apa, panjenengan punya alasan. Alasannya adalah ada waktunya digunakan untuk belajar agama dan nanti derajatnya naik. Sehingga jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengumpamakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti kedudukan saya dibandingkan dengan kalian. Artinya kedudukannya sangat tinggi. Rasulullah mengumpamakan orang berilmu seperti dirinya di hadapan para sahabatnya. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang belajar ilmu agama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap orang-orang duduk di majelis ilmu. Allah menyebut nama para hambanya yang duduk di majelis ilmu satu-satu di hadapan para malaikat karena ridho. Jadi kita sekalian sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena duduk di masjid, apalagi sambil menunggu waktu sholat dari waktu maghrib ke isya, namanya ribat. Pahalanya besar sekali ribat, menunggu waktu sholat yang satu ke sholat berikutnya. Jadi itu tingginya kedudukan orang berilmu, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, persaksian bahwa tingginya kedudukan orang belajar ilmu agama. Makanya panjenengan yang sudah bisa menyediakan waktunya belajar agama, panjenengan itu luar biasa. Makanya wajar dikatakan oleh Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kataballahu fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka belajar ilmu agama, dicatat fi sabilillah hatta yarji', sampai pulang. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa nikmatnya belajar ilmu zaman sekarang. Ya. Jadi Al-Firabi itu seorang ulama, sekali majelis hampir 3.000 jamaah. Ya, ini sekarang dari 1 juta umat. Jangan dibayangkan ngaji dulu ada AC-nya, ada karpetnya, ya, adem, tidak sumuk, yang gobios, butuh ya 100 orang lebih untuk menyambung suaranya sampai belakang. Nah, sekarang masya Allah mic-nya empuk, ya, nggak usah ngetir-ngetir, sudah enak. Selesai ngeteh, kadang bakso, masya nikmat. Jadi jihadnya panjenengan nikmat zaman sekarang.
Ya, kadang ada makannya, ada baksonya dan sebagainya, tinggal hadir, tapi pahalanya luar biasa. Hatta yarji' sampai kau pulang ke rumah. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita syukuri sebaik-baik syukuran bagi kita yang sudah mudah untuk belajar agama.